ini terserah yang sedang hidup. Jadi kalau cucu-cucu Mbah Umar, Mbah Abdul Wasa ini termasuk zuriyahnya Mbah Umar, karena itu buyut saya. Buyut saya itu mbah saya kandung namanya Fatimah, punya bapak kalau di catatan ditulis Abdul Khalik, tapi lama-lama namanya itu Idris, itu bin Umar. Umar adalah punya istri namanya Maimunah, itu mbaknya Mbah Bedowi. Terus termasuk cucunya Mbah Bedowi ada yang dapat Habib Mustafa ya. Mbah Uzair ya, mantunya Mbah Uzair. Kira-kira sepuh mana Habib dengan saya pernah Habib? Sepuh jenengan ya? Ya, oh Palik ya? Iya, sudah. Dengan Habib saja saya sudah takut Habib apa lagi? Iya. Habib dan Palik ini. Gelarnya dua. Ini punya mbah keren. Begini ya, jadi kalau dalam tradisi Arab, saya berkali-kali mengingatkan sekali, ada istilah kama tasyarrafa bi Muhammadin adnanu. Jadi orang tuh nggak tahu Adnan itu siapa, tapi barokahnya Rasulullah SAW, orang akan nyari-nyari Adnan itu siapa, karena punya cucu, punya zuriyah yang bernama Nabi Muhammad SAW. Saya yakin orang Pasuruan kebanyakan tidak tahu Mbah Umar, tapi gara-gara Mbah Hamid, orang nyari-nyari Mbah Hamid itu anaknya siapa, mbahnya siapa, sampai orang Pasuruan datang ke sini tabarruk dengan mbah-mbahnya Mbah Hamid Pasuruan. Andai kan Mbah Hamid itu tidak alim, di Pasuruan itu ngegeng, itu orang nggak akan cari bapaknya, itu kira-kira gitu. Jadi kalau ada mbah-mbah nggak dikholi, itu mesti salah putune, ngoten mawon, itu yang paling penting. Dan saya dididik oleh mbah saya, Mbah Fatimah, karena Mbah Fatimah itu sepupu dengan Mbah Hamid, dulu di serumah di sini. Itu kata Mbah Fatimah, congken aku pengen ngalim, pengen jadi wali, itu hafal tiba berjanji. Saya itu mulai kecil itu menghafalkan tiba dan berjanji, karena itu prasyarat jadi wali. Tapi lama-lama tiba dan berjanji sekarang dibaca sebagian orang ya karena profesi, sebagian orang macam-macam, tapi itu tetap baik. Saya punya pengalaman ketika mengkaji tafsir, karena itu sesuatu yang saya bidangi, saya tekuni. Kenapa Nabi Ibrahim disebut makana Ibrahimu Yahudiyah wala Nasraniyah? Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Karena secara lahir di antara dzurriyyahnya ada yang bernama Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dan yang jalur ini, jalur Yahuda ini memaklumatkan bahwa mbah-mbahnya yang bernama Ibrahim itu Yahudi. Nasrani karena sama-sama orang Yerusalem, orang Nazaret juga mengatakan Ibrahim itu Nasrani. Kalau saja tidak datang seorang Muhammad Rasulullah SAW yang memaklumatkan diri bahwa Ibrahim adalah Hanifam Muslim. Tapi ketika Nabi Muhammad jadi Nabi itu ada sedikit problem. Lalu dia anaknya siapa? Karena dia hidup di Mekah. Tentu orang Arab bilangnya dia, bukan beliau. Hidup di Mekah itu orang jahiliyah. Akhirnya ditunjukkan oleh Allah bahwa Muhammad adalah cucu dari Nabi Ibrahim. Buktinya Ibrahim pernah di Mekah, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Bukti lagi ada sa'i. Di situ sejarah Siti Hajar nyari air sampai 7 kali. Setelah itu terlacak bahwa Muhammad jadi nabi itu sah karena min dzurriyyati Ibrahim. Nah di sini kearifan berjanji, beliau ngendikan wa ba'du fa'aqul wa Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi khumitat khisaluhus saniyah, karena berjanji ingin memaklumatkan bahwa Nabi Muhammad jadi nabi itu sah karena babahnya juga seorang nabi. Maka disebut wa adnanu bila raibin inda dzabil ulumin nasabiyah ila dzabi Ismail nisbatuhu wa muntama. Jadi dengan demikian status ketauhidan Ibrahim sebagai bapak tauhid karena dimaklumatkan oleh cucunya yaitu Rasulullah SAW, millata abikum Ibrahim. Andai kan tidak ada Nabi Muhammad, maka rujukan status Ibrahim hanya merujuk yang dari jalur Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Andai kan tidak ada Mbah Hamid Pasuruan, cucu-cucu yang alim, nanti merujuk cucu yang nggak alim. Nah itu belajar iso primbon, iso perdukunan. Terus wong mikir iki dukun bae mesti dukun yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.